Karena support resisten itu ada dua. Apakah sampai saat ini Pak Tito masih menggunakan limit order? Hai Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family di sesi Tanya TF. Nah Pak, untuk pertanyaan kali ini, bener-bener yang nanya kayaknya trader semua Pak. Pertanyaan trader nih. Langsung mulai aja ya Pak ya? Oke, kita mulai. Oke. Dari Fani Permadi. Pak, cara hitung rata-rata daily range per pair itu gimana ya? Oh, daily range. Tapi buat apaan ditanyain untuk rata-rata daily range cara ngitungnya? Bisa aja Pak Permadi ini kan gaya tradingnya intraday. Jadi dia perlu untuk nentuin SL sama TP Pak. Oke, tapi kalau buat teman-teman yang tradingnya stop loss dan take profitnya udah ngitung dari support resisten, udah nggak usah ngitung daily range lagi. Gitu, jadi apa ya? Karena daily range itu buat ngitung history nih. Kita pengen tahu daily range history tahun 2021. Ya. Baik lagi ini cuma history. Daily range 2023 kan kita nggak tahu. Karena belum kejadian ya. Belum kejadian. Jadi ya makanya saya nanya, buat apa tuh hitung daily range? Tapi kan bisa aja Pak buat orang-orang yang maksudnya penasaran gitu loh. Ini gold gimana sih daily range 2021-nya? Oke. Iya kan? Kalau benar-benar pengen mau tahu nih cara ngitung daily range, dari teman-teman tinggal buka MT4-nya, pilih tools, lalu history data center. Atau lebih gampang di keyboard aja pilih F2. Ya. Nah, setelah itu pilih nih pairnya. Mau gold, mau GBP, mau euro, terserah. Kemudian pilih time frame-nya. Ya. Karena ini daily range, pakainya D1 dong. Ya, pasti. Habis itu diekspor nih datanya. Nah, begitu diekspor datanya itu dalam bentuk Microsoft Excel. Ya, ini saya tahu nih Pak. Ini agak PR nih. Nah, PR-nya di sini. Karena kan mesti datanya banyak. Betul. Kita mesti satu-satu kan Pak. Dari low sama high-nya kita kurangin satu pair, satu hari, hari. Ditotalin baru bagi rata-ratanya. Iya. Makanya saya nanya nih, buat apa tahu ngitung cara daily range? Iya, kalau bisa buat Pak Permadi dinamis aja ya Pak ya. Tuh, dinamis udah paling gampang. Oke, lanjut ya Pak. Dari Sauki Lubis. Apa yang harus dilakukan ketika average holding periodnya sudah terlewati tapi SLTP-nya belum tembus di real account? Ini belum hit SLTP Pak maksudnya? Belum terclose ya, kena stop loss ataupun take profit. Nah berarti nih Pak Sauki juga udah backtest nih. Harusnya nih. Soalnya udah tahu nih, saya punya average holding period udah lewat kok belum kena stop loss atau take profit. Ya. Oke, kita jelasin ya. Average holding period berarti kan ini angka rata-rata nih. Ya. Misalnya kita ada 5 trade. Ya. Yang pertama kena trade floating 1 hari, 2 hari. Yang ini berjalan 3 hari, yang keempat berjalan 4 hari. Yang kelima berjalan 5 hari. Kalau kita total average-nya berapa sih? Iya, 3. Jadi 3 hari kan. Berarti kan di situ kita tahu bahwa nggak semua trade kita akan terclose dalam waktu 3 hari. Ya. Nggak semua kena stop loss atau take profit dalam 3 hari. Bisa aja lebih lama, bisa aja lebih cepat. Betul, gitu. Makanya disebutnya angka rata-rata. Ya. Terus kalau belum kena stop loss atau take profit, pada udah melewati, gimana sih? Jadi gimana? Jadi tungguin. Ya harusnya ditungguin ya Pak. Tungguin, karena kan ini udah menjadi trading plan. Ya, betul. Jadi ya tetap harus stay dengan trading plan-nya, ikut trading plan-nya, tunggu stop loss atau take profit. Ya, sebenarnya kalau misalkan memang average holding period 3 hari, 3 hari belum close, harusnya jangan panik ya Pak. Betul, jangan panik, jangan bingung. Iya, namanya juga rata-rata. Betul. Bisa lebih, bisa kurang ya wajar. Ya. Oke, udah jelas ya Pak Lubis. Yuk lanjut Pak. Dari Noe. Pak mohon jelaskan. Saya lihat di video Pak Tito 7 tahun lalu. Wih, ini Pak Noe penonton setia nih Pak. Ini video awal-awal kita ini. Iya. Oke, Pak Tito bilang dia suka menggunakan limit order. Tapi di video major trend kemarin, Pak Tito bilang suka menggunakan stop order. Apakah sampai saat ini Pak Tito masih menggunakan limit order? Tolong jelaskan kelebihan mengenai limit order dan stop order Pak. Oke, berarti 2 pertanyaan nih ya. Ya. Kalau kita jawab, Pak Tito masih gak sih menggunakan limit order? Masih. Asun ingat gak waktu Pak Tito lagi di Jogja video sama Excel? Oh, yang Pak Tito tiba-tiba ditodong metode ya Pak, metode baru nih. Langsung tahu-tahu ada laptop. Betul. Excel minta metode trading intraday. Iya. Nah, trading intraday itu menggunakan limit order. Ya. Kita lanjut ke pertanyaannya, kelebihan limit atau stop order. Ya. Nah, kalau limit order itu misalnya nih, harga lagi ada di support. Ya. Katakanlah harga gold di 1.800. Ya.
ketika harga di support kita bisa nggak sih pakai limit order langsung di situ? Bisa harusnya. Bisa aja. Kita dapat harga lebih enak di bawah. Bener-bener di bottom banget ya Pak ya? Betul. Nah, kalau limit order kita dapat harga lebih bagus. Terus kalau stop order bedanya apa? Kita misalnya harga tadi nih di support 1.800, kemudian kita entry kan nggak di 1.800, kita nunggu nih di atas nih, katakanlah di 18.05. Sebagai konfirmasi tambahan. Betul, konfirmasi tambahan kalau terjadi support dan harganya udah naik, kita baru entry, kan lebih enak. Ya. Kita mendapatkan 2 konfirmasi. Jadi lebih kuat juga ya Pak ya? Betul, itulah perbedaan limit atau stop order. Balik lagi enakan yang mana sih? Pak Nomi tetap harus backtest. Iya, karena semuanya itu tergantung hasil backtestnya ya Pak ya? Betul. Ini kita udah siapin semua toolsnya. Dari Pak Noel tinggal pakai aja, kurang enak apalagi ya Pak ya? Iya, semua udah siapin gratis. Oke Pak, yuk lanjut Pak. Dari Usnan Syahrul, kapan harus ganti SNR? Jika chart sudah membentuk SNR yang baru, apakah perlu meluruskan SNR yang lama? Ini strong SNR Pak maksudnya. Oke. Semoga dijawab, terima kasih. Gimana Pak? Oke, ini bukannya saya nggak mau jawab ya, Pak Usnan ya. Cuman saya bingung nih, karena support resisten itu ada 2. Pertama kita support resisten untuk nentuin stop loss sama take profit, sama kita support resisten untuk nentuin range. Nah, yang Bapak maksud ini support resisten yang mana? Nah, nanti tolong Pak Usnan komen lagi ya dengan hashtag tanya TF. Kali ini lebih detail Pak, Bapak nanyain support resisten stop loss take profit atau yang range. Biar saya juga enak nih nggak jawabinnya. Iya, soalnya kita juga bingung nih kalau mau jawabin. Nanti kita jawab yang range, maksud Bapak yang SLTP. Ya. Kalau kita mau jawabin yang SLTP, maksud Bapak yang range. Waduh, kita bingung. Sama buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan dengan hashtag tanya TF, kalau bisa tanyanya lebih detail. Biar kita juga enak jawabnya Pak ya. Betul. Harus lebih detail. Betul. Oke teman-teman. Nah buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, seperti biasa, tinggal tulis di kolom komentar aja dengan hashtag tanya TF. Kalau misalkan nggak pakai hashtag TF, kita jangan jawab Pak. Nanti nggak dibahas. Betul, jangan dibahas. Oke, change your life.